Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tania Rizky Febriani dari kelas 5A dengan NPM 186410769. Baiklah, di sini saya akan membuat sebuah media pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Lektora Inspire untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan materi yaitu polinomial. Baiklah, di sini saya akan memulai video dengan materi yang telah saya buat. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan dari pembelajaran ini adalah dapat mengetahui sifat operasi aljabar pada polinomial dan menerapkan dalam menyelesaikan masalah matematika, mendeskripsikan aturan perkalian dan pembagian polinomial, dan menerapkan teori masisa dan pemfaktoran polinomial dalam menyelesaikan masalah matematika, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konsep teori masisa. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi. Materi yang pertama yaitu pengertian suku banyak atau polinomial. Suku banyak polinomial dalam X yang berderajat N dengan N bilangan cacah dan tidak sama dengan 0 dituliskan dalam bentuk AN X pangkat N ditambah AN dikurang 1, X pangkat N dikurang 1 ditambah AN dikurang 2, X pangkat N dikurang 2 ditambah seterusnya ditambah A sampai dengan A1X ditambah A0. Derajat suatu suku banyak dalam X adalah pangkat tertinggi dari X dalam suku banyak. Itu bilangan A, N disebut koefisien dari variabel X dikurang N, dan AN disebut variabel suku tetap atau konstanta AN dikurang 1, AN dikurang 2, seterusnya sampai dengan A0 merupakan bilangan real. Dapat kita lihat pada gambar ini. Jika suku banyak dalam variabel X dengan koefisien bilangan real dianggap suatu fungsi, maka penulisannya berbentuk AN X pangkat N ditambah AN dikurang 1, X pangkat N dikurang 1 ditambah AN dikurang 2, X pangkat N dikurang 2 ditambah dengan seterusnya sampai dengan A1X ditambah A0 sama dengan 0. Contohnya, bentuk X pangkat 3 dikurang 5X pangkat 2 ditambah 7X ditambah 3 adalah suku banyak dalam variabel X yang berderajat 3. Sebutkan koefisien pangkat tertinggi, koefisien pangkat terendah, dan jumlah semua koefisiennya. Penyelesaiannya, bentuk X pangkat 3 dikurang 5X pangkat 2 ditambah 7X ditambah 3 mempunyai koefisien pangkat tertinggi sama dengan 1 dengan pangkat tertinggi 3, koefisien pangkat terendah sama dengan 3 yang merupakan suku tetap atau konstanta. Jumlah semua koefisien sama dengan 1 dikurang 5 ditambah 7 ditambah 3 sama dengan 6. Selanjutnya yaitu operasi aljabar pada polinomial. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan. Dua bentuk polinomial dapat dilakukan penjumlahan dan pengurangan dengan menjumlahkan atau mengurangkan antar koefisien pada suku sejenisnya seperti contoh berikut ini. Yang pertama, 8X ditambah 3X sama dengan 8 ditambah 3X sama dengan 11X sifat distributif. 8X dikurang 3X sama dengan 8 dikurang X sama dengan 5X sifatnya adalah distributif. 5XY pangkat 2 ditambah min 2XY pangkat 2 sama dengan 5 ditambah min 2XY pangkat 2 sama dengan 3XY pangkat 2. Selanjutnya 5XY pangkat 2 dikurang min 2XY pangkat 2 sama dengan 5 dikurang min 2XY pangkat 2
5 ditambah 2 XY pangkat 2 maka menghasilkan 7XY pangkat 2. Contohnya seperti sebagai berikut. Selesaikanlah 6x pangkat 3 dikurang 8x pangkat 2 ditambah 7x ditambah 10 ditambah 10x pangkat 2 ditambah 11x dikurang 13. Penyelesaiannya 6x pangkat 3 dikurang 8x pangkat 2 ditambah 7x ditambah 10 ditambah 10x pangkat 2 ditambah 11x dikurang 3 dikurang 13. 6x pangkat 3 dikeluarkan karena hanya sendiri ditambah min 8x pangkat 2 ditambah 10x pangkat 2 ditambah 7x ditambah 11x ditambah 10 min 3 disamakan semua bentuk pangkatnya. Kemudian 6x pangkat 3 ditambah min 8 ditambah 10x pangkat 2 ditambah 7 ditambah 11x ditambah min 3 maka menghasilkan 6x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 ditambah 8x dikurang 3. Selanjutnya yaitu perkalian. Dalam melakukan perkalian polinomial, kita biasanya menggunakan sifat distributif, yaitu A dikali B ditambah C ditambah seterusnya sampai dengan K sama dengan A dikali B ditambah A dikali C ditambah seterusnya sampai dengan A dikali K dan B ditambah C ditambah seterusnya sampai dengan K dikali A sama dengan B dikali A ditambah C dikali A ditambah seterusnya sampai dengan K dikali A. Contohnya, diberikan dua buah suku banyak fx dan gx yang ditentukan oleh fx sama dengan x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 dikurang 3x ditambah 1 dan x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 1. Maka tentukanlah fx dikali gx serta derajatnya. Maka cara yang kita gunakan adalah seperti ini. Selanjutnya yaitu menentukan nilai suku banyak. Apabila suku banyak dinyatakan dengan X diganti dengan bilangan tetap H, maka bentuk merupakan nilai suku banyak tersebut untuk X sama dengan H. Cara ini disebut dengan cara substitusi. Contohnya yaitu diberikan A pangkat 3 dikurang A dikurang 1, maka tentukanlah nilai dari A pangkat 4 ditambah A pangkat 3 dikurang A pangkat 2 dikurang 2A ditambah 9. Penyelesaiannya diketahui A pangkat 3 dikurang A dikurang 1. A pangkat 4 ditambah A pangkat 3 dikurang A pangkat 2 dikurang 2A ditambah 9 sama dengan A pangkat 4 dikurang A pangkat 2 dikurang A ditambah A pangkat 3 dikurang A dikurang 1 ditambah dengan 10. Maka sama dengan A dikali A pangkat 3 dikurang A dikurang 1 ditambah A pangkat 3 dikurang A dikurang 1 ditambah 10. Jadi A pangkat 4 ditambah A pangkat 3 dikurang A pangkat 2 dikurang 2A ditambah 9 sama dengan A dikali 0 ditambah 0 ditambah 10, maka hasilnya adalah 10. Selanjutnya yaitu memecahkan masalah operasi pembagian suku banyak dengan bagan Horner. Metode bagan Horner dapat digunakan untuk menentukan hasil bagi dan sisa dari pembagian suatu suku banyak dengan pembagi berbentuk apapun asalkan pangkat pembagi kecil sama dengan dari pangkat yang dibagi. Maka bagian
Bagan Horner hanya dapat digunakan untuk pembagi yang dapat difaktorkan saja. Misalkan Px dibagi dengan suku banyak Ax pangkat 2 ditambah Bx ditambah C yang dapat difaktorkan. Menentukan hasil bagi dan sisa pembagian dengan bagan Horner. Langkah-langkah yang harus diperhatikan pada bagan Horner adalah sebagai berikut. 1. Misalkan AS pangkat 2 dapat ditulis dengan A dikali S dikurang H1, S dikurang H2 dengan A tidak sama dengan 0. 2. Mula-mula kita bagi Px dengan X dikurang H1 diperoleh Px sama dengan X dikurang H1 dikali H2 X ditambah S1. Yang ketiga, hasil bagi H2X dibagi dengan X dikurang H2 diperoleh H1X sama dengan X dikurang H2 dikali H2X ditambah S2. Yang keempat, substitusikan ke bentuk persamaan Px diperoleh, maka akan diperoleh pada gambar ini. Dapat kita lihat pada gambar ini. Contohnya, tentukan hasil bagi dan sisa dari pembagian suku banyak Px, X pangkat 4 dikurang 3X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 1 oleh X pangkat 2 dikurang X dikurang 2 dengan cara bagan Horner. Cara bagan Horner dapat kita lihat pada gambar ini. Ini merupakan penyelesaian dengan menggunakan bagan Horner. Selanjutnya yaitu menggunakan teorema sisa. Jika Px sama dengan X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 2 dikurang 3X ditambah 4 dibagi X dikurang 5, maka berdasarkan dengan Horner diperoleh hasil bagi Hx sama dengan X pangkat 2 ditambah 7X ditambah 32 dan sisa Sx sama dengan 164. Hal ini dapat dituliskan sebagai berikut. X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 2 dikurang 3X ditambah 4 sama dengan X dikurang 5 dikali X2 ditambah 7X ditambah 32 ditambah 164. Dengan memperhatikan cara di atas, dapat dituliskan kesamaan dasar berikut. Px sama dengan X dikurang H1 dikali Hx ditambah Sx. Dengan Px suku banyak yang dibagi, X dikurang H sama dengan pembagi, Hx sama dengan hasil bagi, Sx sama dengan sisa. Contohnya, tentukan sisa dari pembagian suku banyak Px sama dengan X pangkat 2 dikurang 6X dikurang 8 dengan X ditambah 1. Penyelesaiannya, suku banyak Px sama dengan X pangkat 2 dikurang 6X dikurang 8 dibagi dengan X ditambah 1. Sisanya, Sx sama dengan P-1. Nilai P-1 dapat dihitung dengan metode substitusi. Metode substitusi, Px sama dengan X pangkat 2 dikurang 6X dikurang 8. P-1 sama dengan min1 pangkat 2 dikurang 6 dikali min1 dikurang 8 sama dengan 1 ditambah 6 dikurang 8. P-1 sama dengan min1. Jadi sisa pembagian Sx sama dengan P-1 adalah min1. Selanjutnya, menggunakan teorema faktor. Dengan perantara teorema sisa yang telah dibahas sebelumnya, dapat diturunkan pengertian faktor dan teorema faktor yang dibahas berikut ini. Perhatikan penjabaran suku banyak berikut. Px sama dengan X dikurang 1 dikali X2 ditambah 1 sama dengan X pangkat 3 dikurang X pangkat 2 ditambah X dikurang 1. Persamaan tersebut memuat faktor-faktor. X dikurang 1 merupakan faktor linear dari Px. Nilai P-1 sama dengan 9 atau sisanya sama dengan 0. Berdasarkan teorema sisa akan didapatkan teorema faktor berikut. Teorema faktor, misalkan Px suatu suku banyak, X dikurang H merupakan faktor dari Px jika dan hanya jika pH sama dengan 0. Bukti, pembuktian teorema ini dapat dibuktikan dalam dua arah.
Arah pertama, jika X dikurang H merupakan faktor dari Px, maka Px dapat dituliskan sebagai Px sama dengan X dikurang H dikali Hx ditambah 0. Hal ini berarti sisanya sama dengan 0, yaitu S sama dengan PH sama dengan 0 karena PH sama dengan H dikurang H dikali Hx sama dengan 0. Arah yang kedua yaitu berdasarkan teorema sisa Px sama dengan X dikurang H, Hx ditambah S dengan S sama dengan PH. Oleh karena PH sama dengan 0, maka persamaan di atas akan menjadi Px sama dengan X dikurang H dikali Hx. Hubungan ini menunjukkan bahwa X dikurang H adalah faktor dari Px. Jadi PH sama dengan 0 jika dan hanya jika X dikurang H merupakan faktor dari Px. Teorema ini sering disebut dengan teorema faktor. Contohnya, tentukan nilai K agar X dikurang 2 merupakan faktor dari Px sama dengan 3X pangkat 3 dikurang 2X pangkat 2 ditambah 5X ditambah K, dan tentukan sisa ketika Px dibagi oleh X ditambah 3. Penyelesaiannya, Px sama dengan 3x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 ditambah 5x ditambah K. X dikurang 2 adalah faktor dari Ps ke P2 sama dengan 0. 3 dikali 2 pangkat 3 dikurang 2 dikali 2 pangkat 2 ditambah 5 dikali 2 ditambah K sama dengan 0. 8 dikali 3 dikurang 1 ditambah 10 ditambah K sama dengan 0, maka akan menghasilkan K sama dengan min 26. Px sama dengan 3x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 ditambah 5x dikurang 26. Ketika Px X ditambah 3 bersisa Sx sama dengan P min 3, yaitu Sx sama dengan 3 dikali min 3 pangkat 3 dikurang 2 dikali min 3 pangkat 2 ditambah 5 dikali min 3 dikurang 26 sama dengan 9 dikali min 9 dikurang 2 dikurang 15 dikurang 26 akan menghasilkan Xx sama dengan min 140. Selanjutnya yaitu persamaan suku banyak. Pada awal pembahasan telah diperkenalkan bentuk umum persamaan suku banyak dalam variabel X dengan koefisien bilangan real, yaitu an X pangkat n ditambah an dikurang 1 X pangkat n dikurang 1 ditambah an dikurang 2 X pangkat n dikurang 2 ditambah seterusnya sampai dengan A1 X ditambah A0 sama dengan 0. Dengan an tidak sama dengan 0, di mana n adalah bilangan asli dan an dikurang 1, an dikurang 2 sampai dengan a0 adalah konstanta, penentu nilai X dari persamaan di atas dikenal sebagai akar-akar persamaan suku banyak. Penentuan nilai X dapat dilakukan dengan bagan Horner yang telah dibahas terlebih dahulu, yaitu jika Px suku banyak, maka S dikurang H adalah faktor dari Px jika dan hanya jika H merupakan akar persamaan Px sama dengan 0. Contohnya adalah sebagai berikut. Contoh, selesaikan persamaan 2x pangkat 3 ditambah 11x pangkat 2 ditambah 7x dikurang 6 sama dengan 0. Penyelesaiannya, misalkan Px sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 11x pangkat 2 ditambah 7x dikurang 6 sama dengan 0. Kemungkinan faktor dari Px adalah 2x ditambah A, x ditambah B, dan x ditambah C. Cobalah x dikurang 1, P1 merupakan faktor dari Px. Nah, contoh ini diselesaikan dengan menggunakan bagan Horner dan dapat kita lihat pada contoh soal ini. Di sini saya mempunyai beberapa soal untuk memahami materi yang telah saya jelaskan tadi. Di sini saya mempunyai 10 soal.
Baiklah, sampai di situ video dapat saya buat. Lebih atau kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.